Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Cantika dari kelas 11 Perhatian 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 1 unit 2 dan bab 2 unit 3. Pancasila tidak hanya ada sebagai dokumen resmi, tetapi harusnya menjadi landasan yang mengatur dan menyelenggarakan negara. Pemberlakuan Pancasila harus melekat dalam tindakan pemerintah sebagai penyelenggara Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemahaman terhadap tataran nilai dasar, nilai-nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini harus saling tersinkronisasi dan tidak bertentangan. Nilai dasar adalah nilai abstrak dan tetap, tidak tergantung pada perubahan waktu dan tempat, mencangkup prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara mutlak seperti 5 sila Pancasila. Nilai instrumental yaitu nilai dari penjabaran Pancasila yang disesuaikan dengan konteks zaman dan perkembangannya. Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam penerapan Pancasila, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penerapan nilai instrumental dan nilai praksis harus sesuai dan konsisten dengan nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Berikut detail wujud nilai instrumental dan nilai praksis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar, mengakui dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai instrumental, Undang-Undang 1945 Pasal 28E, Pasal 29 yang mengakui kebebasan beragama, beribadah, dan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani. Nilai praksis, tidak melakukan penistaan terhadap agama, tidak memaksa kepercayaan yang dianut kepada orang lain, membina kerukunan di antara semua umat beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar, menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nilai instrumental, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 14, 28A, 28B, 28G, 28I, 28J yang menjamin hak asasi manusia, hak hidup, hak keluarga, hak pribadi, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak diskriminatif. Nilai praksis, mengakui persamaan derajat, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, persatuan dan kesatuan. Nilai dasar, menghargai persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai instrumental, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25A, 35, 36, 36A, 36B yang menetapkan simbol-simbol nasional, bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Nilai praksis, membangun sikap saling menghargai, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai dasar, menghormati musyawarah dan keputusan bersama. Nilai instrumental, UUD 1945 Pasal 2, 3, 6A, 19 yang mengatur tentang perwakilan rakyat, pemilihan presiden, dan kegiatan musyawarah. Nilai praksis, menghindari aksi walk out dalam musyawarah, menghargai hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak orang lain, ikut serta pemilihan umum. Sila kelima, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar, mengutamakan keadilan sosial. Nilai instrumental, UUD 1945 Pasal 33, 34, 35 yang mengatur perekonomian yang berkeadilan, perlindungan fakir miskin, dan jaminan sosial. Nilai praksis, melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kesimpulan pada sila pertama dapat dimaknai bagaimana negara menjamin kemerdekaan bagi warganya untuk memeluk agama yang dipercayai serta kebebasan untuk melakukan ibadah secara aman. Sila kedua menjamin pemenuhan hak asasi manusia oleh negara, tetapi pada prakteknya tetap saja ditemukan pelanggarannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk persatuan masyarakat Indonesia adalah dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan berbagai atribut pemersatu lainnya seperti bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Negara demokrasi, rakyat Indonesia memberikan. Sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat untuk menjadi perwakilan yang membawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk penerapan sila kelima, negara bertanggung jawab atas meratanya bantuan dan jaminan kesehatan serta fasilitas umum lainnya. Kesepakatan yaitu sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lainnya, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan memiliki prinsip yang adil, tidak memberatkan satu pihak, dan memiliki konsekuensi bagi pihak yang melanggar. Norma memiliki perbedaan dengan kesepakatan dalam hal cara pembuatan dan cara pelaksanaannya. Norma dibuat untuk dilaksanakan, sedangkan kesepakatan melibatkan pertemuan dan diskusi yang mendalam serta melibatkan banyak orang. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, cara hidup bersama, pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Norma dibuat bukan sebagai cara melegalkan suatu tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma, yakni agama, sosial, hukum, dan kesusilaan. Jika kita melanggar, kita akan mendapat konsekuensinya. Konsekuensinya tidak hanya berdampak pada pelaku, tapi juga pada masyarakat. Contoh tawuran dan seks bebas. Senjata tajam tersebut tidak berlangsung lama. Tawuran dua kelompok terjadi di Jalan Haji Ung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Dengan jenis senjata tajam, salah satu kubu mengejar kubu lainnya yang kewalahan di tengah pemukiman penduduk. Sementara di lokasi yang tak jauh, tawuran juga pecah, persis di badan Jalan Haji Ung, Kemayoran. Dua tawuran berlangsung secara bersamaan di dua tempat terpisah, sempat membuat pedagang yang berjualan 24 jam panik. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa berhenti, takut terkena lemparan batu. Menurut salah satu pedagang warung kelontong, aksi tawuran terjadi bersamaan di dua lokasi yang berdekatan, namun tidak diketahui asal keempat kelompok remaja tersebut. Diduga pelaku tawuran bukan warga sekitar, sengaja janjian tawuran melalui media sosial. Nah, sekolah paling warga sekitar udah pulang, udah pasang. Janjian paling orang udah datang langsung banyak itu. Ada kira-kira berapa? Akan menggelar pesta seks dan narkoba, belasan remaja diamankan polisi dari sebuah villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu, tembakau gorila, dan obat keras daftar G. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan puluhan muda-mudi dari sebuah villa di kawasan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga kuat tengah berpesta narkoba, miras, dan seks bebas. Sebanyak 13 remaja dari 32 remaja yang didapati berada di dalam villa, 8 orang diantaranya remaja pria dan 5 orang remaja wanita. Norma di sekolah disepakati berbagai pihak, termasuk manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Sekolah atau lembaga pendidikan harus menjadi contoh yang baik, tidak boleh menjadi pemaksaan kehendak dalam pembuatan kesepakatan norma. Contoh perilaku norma di sekolah yaitu menghormati guru, kepedulian terhadap teman, dan kerjasama.